Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Zat yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan banyak sekali karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari di bulan Ramadan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Al-ayah, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka akan kami tambahkan nikmat kepadamu. Kemudian, sholawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita telah diperintahkan untuk menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umatnya di yaumul kiamah nanti. Saudara-saudaraku semuanya, kita bisa berada di bumi ini, kita terlahir di dunia ini, tak lain dan tak bukan, karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, apa kira-kira tujuan dari penciptaan kita sebagai manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Pada ayat ini, Allah menekankan bahwa tujuan penciptaan manusia, bahkan jin, makhluk gaib sekalipun, tidak lain hanyalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Sang Maha Tunggal. Nah, pada saat bulan Ramadan dan yang penuh dengan kemuliaan seperti saat ini, hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pintu neraka ditutup rapat-rapat dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Dan beruntungnya, pintu surga yang dibuka selebar-lebarnya ini, ada 8 pintu surga, diantaranya pintu puasa, pintu sholat, pintu sedekah, dan pintu-pintu yang lainnya, semuanya bermuara kepada amal soleh. Sholat, amal soleh. Beribadah, sedekah juga amal soleh. Puasa, amal soleh. Semuanya adalah amal soleh. Dan kita masing-masing memiliki kecenderungan untuk beribadah di salah satunya, atau bahkan kesemuanya. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan fastabiqul khairat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat. Al-ayah, yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Firman Allah dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk berlomba-lomba, untuk bersegera melakukan amal soleh atau amal kebaikan. Bagaimana maksudnya dengan berlomba-lomba? Apakah berlomba-lomba itu sama dengan lomba-lomba yang kita lihat di dunia, seperti lomba mata pelajaran, lomba kesenian, yang jurinya adalah sesama manusia? Lomba yang kali ini berfastabiqul khairat, jurinya adalah yang maha adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berfastabiqul khairat, seperti misalnya segera bergegas ke masjid, menuju shaf paling awal, shaf paling depan untuk berjamaah. Kemudian menjadi pelopor untuk kegiatan sosial. Kemudian juga bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan banyak sekali contoh-contoh amal kebaikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang artinya, yang demikianlah itu hendaknya orang saling berlomba-lomba. Maksud dari ayat ini adalah menjelaskan bahwa yang demikian itu cara untuk menggapai surga, cara untuk menggapai kemuliaan adalah dengan cara berlomba-lomba
dalam hal kebaikan. Hal tersebut menjadi prioritas utama yang Allah tekankan kepada kita sebagai makhluknya di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga bersabda, bersegeralah melakukan amal solih sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Hadis ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk bersegera, untuk menjadi yang paling awal dalam melakukan amal-amal solih, amal kebaikan sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Bisa kita maknai, tidak akan tahu apa yang terjadi 10 menit lagi, 1 jam kemudian, besok, maka bersegeralah melakukan amal-amal kebaikan. Dari hal yang kecil, menolong sesama, membantu orang tua, peduli dengan hewan-hewan peliharaan kita, memberi makannya. Kemudian hadis ini juga memberikan penjelasan bahwa untuk melakukan sebuah amal harus memiliki 2 syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari berfastabiqul khairat diantaranya ada 3 hal. Yang pertama, energi kita atau tenaga kita tersalurkan kepada hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua, waktu kita tidak akan terbuang sia-sia. Allah juga berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza faraghta fansab. Maka setelah selesai satu urusan, bergegaslah untuk urusan yang lain. Hal ini menandakan bahwa agama Islam merupakan agama yang selalu memotivasi para umatnya untuk terus bergerak, untuk terus berbuat hal-hal yang positif. Kemudian manfaat yang ketiga adalah kita terhindar dari godaan syaitan atau tipu daya syaitan. Kita ketahui bahwa setan selalu punya 1001 cara untuk menggoda kita. Namun apabila kita mengingat fastabiqul khairat, apabila kita mengingat bersegeralah dalam kebaikan, maka hal tersebut setidaknya bisa mengurangi waktu kita yang lalai terhadap kebaikan-kebaikan atau amal saleh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita diberikan waktu, mumpung kita masih diberikan kesempatan, marilah kita gunakan dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk saling berlomba-lomba dalam melaksanakan amal soleh. Semoga semua amal kebaikan kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita dimasukkan ke jannahnya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri kultum pada sore hari ini. Jika ada kebenaran datangnya hanya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu murni dari saya pribadi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.